6. Tuduhan. Sebulan berlalu sejak kejadian kala itu, di mana Revan seakan-akan lebih membelaku daripada Mbak Sandra. Aku merasa bebas dan tidak banyak berpikir seperti biasanya, karena Mbak Sandra tampak lebih pendiam. Tepatnya tidak menegurku. Dia bersikap layaknya seseorang yang tidak mengenalku. Namun, aku lebih menikmati sikapnya yang seperti itu. Aku tidak harus menggerutu setiap hari di rumah, karena menahan emosi dan amarah ketika Mbak Sandra selalu ingin tahu tentang hidupku. Aku juga merasa nyaman karena tidak mendengar sindiran yang hampir setiap hari dia lontarkan. Seandainya Mbak Sandra bersikap seperti saat ini sejak dulu, mungkin aku tidak akan menilainya kepo, sombong, atau apalah. Akan tetapi, aku belum menemukan sesuatu yang mencurigakan atas kedekatan Ratu dan Revan. Satu hal yang membuatku heran, hampir setiap Sabtu malam, Revan bertamu ke rumahku. Dia dan Ratu duduk sambil berbincang di teras depan. Beberapa kali aku mencoba untuk mendengar pembicaraan mereka dari balik gorden ruang tamu, tetapi tidak ada yang istimewa. Mereka hanya berbincang tentang pelajaran, teman-teman di sekolah, dan guru-guru mereka. Apa mungkin kedua anak itu sadar kalau aku sedang berusaha untuk mencari tahu kedekatan mereka? Bisa saja setelah aku tidak mendengar pembicaraan mereka lagi, secara sembunyi-sembunyi, mereka baru membahas topik lain, mungkin tentang mereka berdua. Anehnya lagi, Mbak Sandra tidak melarang Revan berkunjung ke rumah ini. Padahal dulu, dia tampak sangat tidak suka jika Revan dekat dengan Ratu. Sikap yang dia tunjukkan benar-benar berbanding terbalik. Kenapa aku harus memikirkan Mbak Sandra sore ini? Lebih baik aku fokus menyiram tanaman. Biasanya aku melakukan ini hanya di hari Sabtu dan Minggu. Aku baru menyadari kalau hari ini Sabtu. Aku ingin lihat apakah Revan akan kembali berkunjung nanti malam ke rumah ini. Bella, Mbak Dewi memanggilku. Ternyata dia juga melakukan kegiatan yang sama denganku. Iya Mbak, aku memberikan balasan sambil tersenyum kepadanya. Wanita itu menghentikan aktivitasnya, lalu menghampiriku. Revan masih sering jumpain Ratu. Dia melontarkan pertanyaan. Hampir tiap Sabtu malam Mbak, jawabku. Sebenarnya, aku penasaran dengan pertanyaannya. Jangan dibiarin, bahaya. Aku tidak mengerti apa maksud Mbak Dewi. Bahaya kenapa Mbak? Kan mereka satu sekolah. Lagipun tetanggaan juga. Mbak Dewi akhirnya menceritakan tentang ucapan Mbak Sandra kepada tetangga-tetangga lain. Wanita itu dengan tega mengatakan kalau Ratu adalah gadis tidak benar karena telah menggoda Revan. Aku sangat jelas tidak terima dengan tuduhan menyakitkan itu. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Waktu menunjukkan pukul 7:02 WIB malam. Revan akhirnya tiba di rumahku. Saat ini, dia telah duduk dengan Ratu di teras depan. Tanpa menunggu lagi, aku langsung menghampiri mereka berdua. Aku sangat kesal mengingat apa yang disampaikan Mbak Dewi tadi sore. Ngapain kesini? Ada perlu apa? Aku berusaha bersikap tegas di depan Revan. Mau ngobrol sama Ratu, Tante. Aku melihat perubahan di wajah anak itu. Sebenarnya, aku tidak tega meninggikan suara di depannya. Apa anak Tante yang minta kamu kesini? Aku kembali bertanya. Enggak, Tante. Revan sendiri yang ingin kesini jumpain Ratu.
Apa Ratu pernah godain kamu? Aku tetap masih mengeluarkan pertanyaan. Apa-apaan sih, Mah? Kok Mama nuduhnya gitu? Ratu tiba-tiba membuka suara. Harusnya kamu bertanya ke maminya. Aku menunjuk Revan sambil melihat ke arah Ratu. Maksudnya apa, Tante? Sekarang Revan yang bertanya. Apa kamu gak tahu kalau mami kamu udah nyebar gosip di kompleks ini? Aku ingin mengatakan yang aku dengarkan dari Mbak Dewi tadi. Gosip apa, Mah? Gantian Ratu yang bertanya. Tante Sandra nuduh kamu godain Revan hingga jumpain kamu ke rumah ini. Apa maksudnya nyebar fitnah seperti itu? Apa yang akan tetangga kita pikirkan tentang kamu, sayang? Aku ingin tahu, apakah Ratu akan tetap membela Mbak Sandra seperti waktu itu? Apa? Tante Sandra kok jahat banget sih? Ternyata anakku itu sekarang kembali sadar dan mengingat siapa Mbak Sandra sebenarnya. Maaf, Van. Kamu boleh pulang sekarang. Kamu gak perlu jumpain aku lagi. Kita putus. Apa? Jadi, apa yang aku pikirkan dan curigai selama ini benar adanya. Ratu menjalin hubungan dengan Revan. Aku merasa telah lalai sebagai orang tua. Mungkin karena kesibukanku di kantor membuatku jarang berbincang dengannya setelah aku tiba di rumah. Tunggu, Rat. Jangan seperti ini. Revan berdiri ketika Ratu hendak memasuki rumah. Aku gak mau putus. Apa yang akan Bella lakukan setelah mengetahui status hubungan Revan dan Ratu?